Guys, karena AI udah makin canggih, videographer, editor, sama hostnya Koinvestasi terancam mesti pamit nih. OpenAI minggu lalu nge-share produk baru AI mereka bernama Sora untuk generate video berdurasi 60 detik dengan modal ngetik-ngetik prompt aja. Kalau kita nggak step up nih, bisa-bisa kita bakalan nganggur ke depannya. Tapi, mumpung Sora masih belum bisa dipakai secara publik, kita masih bisa nih syuting video ini buat bahas dampak Sora ke kripto-kripto dengan narasi AI-nya. Dan apa aja sih potensi yang ada ke depannya? Jadi tonton sampai selesai dan like video ini biar kalian tahu potensi ke depannya. Dan yang lebih penting lagi, biar bos-bos kita tahu bahwa tim ini patut dipertahanin. Pada tanggal 16 Februari 2024, perusahaan OpenAI yang membuat ChatGPT dan juga WorldCoin baru aja nge-share tentang produk baru mereka bernama Sora AI. Setelah DALL-E yang bisa bikin gambar, Sora AI ini bisa bikin footage video hanya dengan ngetik prompt aja, atau perintah berisi deskripsi detail apa yang kita inginkan ada di dalam videonya. Sora sendiri belum bisa dipakai khalayak umum karena masih tahap ngumpulin feedback dari kalangan pembuat film, artis visual, dan lain-lainnya. Walaupun belum dirilis ke publik dan masih belum bisa dipakai sama banyak orang, tapi Sora udah jadi topik yang panas nih. Di sisi lain muncul opini-opini kontradiktif tentang kekhawatiran akan lebih mudah untuk manipulasi informasi, berita palsu, dan yang lainnya. Tapi di sisi pro-nya ada juga hal-hal yang positif nih bermunculan. Seperti Vitalik Buterin, sang founder Ethereum yang berpendapat soal AI dan juga tentang hubungannya dengan blockchain. Dia bilang bahwa AI itu bisa menyelesaikan masalah teknis, seperti bug yang ada di dalam smart contract Ethereum. Tapi dia juga ngewanti-wanti nih, jangan sampai asal-asalan masukin AI ke dalam smart contract, apalagi yang berhubungan dengan teknologi Oracle. Opini positif ini disambut baik oleh beberapa praktisi AI, seperti Oxcan yang merupakan auditor AI. Mereka menyebutkan penggunaan AI untuk mengaudit smart contract adalah visi yang cerdas. Nggak hanya itu, OpenZeppelin, auditor smart contract juga langsung menguji coba hal tersebut. Ternyata AI-nya malah membuat kerentanan baru di dalam smart contract Ethereum. Tapi meski begitu, AI tersebut bisa nge-solve 20 dari 28 bug yang ada. Gara-gara hal ini, market, khususnya kripto-kripto yang berkaitan dengan AI langsung terbang. Bahkan ada yang mencapai all-time high terbarunya, padahal halving aja belum. Bagi kamu yang emang penyuka AI, ada 4 kripto yang berpotensi besar kalau diinvest nih. Jadi walaupun ntar nih ya, amit-amit kita mesti nganggur karena AI, tapi at least kita masih bisa cuan dari kripto AI. Tapi perlu diingat, disclaimer, video ini tuh hanya bertujuan sebagai sarana edukasi, jadi bukan ajakan ataupun saran legal trading dan investasi kripto. Jadi, semua aktivitas trading kalian harus dilakukan secara mandiri tanpa paksaan. Jadi resikonya harus dipahami dan ditanggung oleh masing-masing individu. Dan selalu do your own research. Yang pertama ada WorldCoin dengan ticker WLD. WorldCoin ini dibuat sama orang yang sama yang membuat ChatGPT, yaitu Sam Altman. Koin ini naik 224% selama bulan Februari dari 2,4 ke all-time high barunya, yaitu di $7,9 hanya dalam waktu 2 minggu. Proyek ini mempunyai fungsi sebagai identitas digital atau proof of personhood untuk jadi solusi masalah penipuan identitas. Tapi koin ini sempat dikecam karena mereka mengambil data retina manusia untuk mendapatkan airdrop sebesar $10. Nah, jadi ada kekhawatiran bahwa ini tuh ada konspirasi elit global nih, yang mana data retina kita akan dimanfaatkan oleh mereka. Bahkan ada beberapa negara yang sempat melarang atau nge-ban koin ini, seperti Kenya, India, dan juga koin ini sempat diselidiki di Eropa dan juga Amerika. Pengembangan WorldCoin tapi masih terus berlanjut. Baru aja bulan lalu WorldCoin mengeluarkan update-nya yaitu World ID 2.0 yang berfungsi sebagai paspor digital terdesentralisasi. WorldCoin ini market cap-nya $900 juta, berada di peringkat 87 berdasarkan CoinMarketCap. Mempunyai supply 10 miliar token dengan pembagian 75% ke community, 13%-an ke developer, 9%-an ke investor, dan 2% lainnya untuk cadangan. Bener nggak sih 2% tadi gua? Untuk kamu yang mau masuk ke koin ini, sepertinya harus wait and see dulu nih, soalnya baru aja kemarin mencapai all-time high-nya. Tapi dengan kehadiran Sora ini bisa jadi akan naikin hype-nya dari WorldCoin itu sendiri, karena kalau di cocok logi ini kan pembuatnya sama-sama pembuat OpenAI dan juga si Sora itu sendiri. Yang kedua ada Fetch AI. Kita udah pernah bahas koin ini di video token yang cocok untuk kaum UMR dan juga di video yang soal alt season. Token AI ini berhasil naik dan mencapai $1 dari level $0,4 hanya dalam 2 minggu di bulan Februari. Jadi kalau dilihat dari segi technical analysis kita, berdasarkan alt season tahun lalu, pergerakannya tuh masih on track. Dan dari perkiraan berdasarkan historical datanya, Fetch masih bisa mencapai $1,2 atau masih bisa naik 22% lagi. Tapi kalau kamu mau masuk sini, seperti biasa harus wait and see dulu.
Soalnya Fed sendiri itu baru aja naik tajam, jadi kalau dilihat dari supportnya itu ada di $0,96 dan support terkuatnya itu ada di $0,93. Berikutnya ada Singularity Net dengan tikernya AGIX. Nah, proyek kripto ini tuh berfokus pada platform infrastruktur AI dengan goals menjadi pusat infrastruktur AI di industri blockchain dan juga Web3. Saat ini, TVL dari AGIX itu udah naik hampir 2 kali lipat dari $12 juta, yang sekarang ini udah berada di level $21 juta. Dilihat dari chart harganya, AGIX tuh udah nge-peak di tahun ini di harga $0,58 dari harga 0,29. Berarti udah naik 101% hanya dalam 2 minggu. Nah, ATH atau all time high AGIX sendiri itu ada di 1,86, jadi masih bisa naik untuk mencapai all time high-nya. Support terkuatnya sekarang untuk AGIX itu ada di level $0,48 dan juga resistensinya ada di $0,58. Sempat overbought di tanggal 18 sampai 18 Februari kemarin, tapi sekarang AGIX ada di level RSI yang balance. Terakhir ada Ocean Protocol. Nah, protokol ini fokus pada pengembangan keamanan dan juga monetisasi data yang dibantu dengan AI. Udah ada 9 decentralized apps yang tertera di website resmi dari Ocean Protocol dengan rata-rata use case-nya itu adalah merupakan pengolahan data dengan AI. Market cap dari Ocean Protocol sendiri adalah $404 juta dan saat ini ada di peringkat 148 di CoinMarketCap. Harga Ocean saat ini ada di $0,71 atau naik 72% dalam 2 minggu terakhir dari $0,46. Tapi all time high-nya sendiri ada di $1,98. Jadi masih ada nih kemungkinan untuk naik ngejar ATH-nya. RSI dari Ocean itu berada di ujung garis batas nih karena udah mulai kelihatan overbought. Jadi mungkin akan terjadi penjualan dan mengalami koreksi. Kalau dari segi chart harganya, support terdekat itu ada di 0,7 dengan support di bawahnya lagi tuh di $0,63. Nah, jadi sepertinya kita harus menunggu dan juga perhatiin level-level support tersebut kalau memang mau masuk ke koin ini. Itu tadi update mengenai Sora AI dan dampaknya terhadap token-token AI yang juga ikut-ikutan naik. Kalau kalian tertarik, pastiin pakai uang dingin, jangan langsung all in, apalagi pakai minjem uang ke tetangga gitu ya. Karena biasanya kalau tren narasi seperti ini tuh nggak akan lama, karena selalu ada pergeseran aliran uang ke the next coin gitu ya. Jadi pastiin untuk selalu bijak menggunakan uang kalian dan selalu do your own research. Buat kalian yang punya koin AI jagoan lainnya selain yang kita sebutin tadi, boleh share di kolom komentar ya. Sekalian bantu komen juga buat ngeyakinin bos-bos kita biar kita tetap dipekerjakan. Stay tune buat video-video lainnya karena di Koinvestasi semua bisa kripto.